guys, balik lagi sama saya FC Channel. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Roland T. Owen atau kehidupannya, asal usul maybe. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja masuk ke videonya guys. Nah guys, sampai saat ini identitas si Roland T. Owen ini masih belum teridentifikasi oleh polisi. Nah, polisi kemudian menelusuri identitas Roland T. Owen ini dari cerita si pelayan dari President Hotel. Kan si Roland T. Owen ini pernah bilang kepada si Mary Sopcich atau pelayan Hotel President itu, dia bilang, saya sebelum nginep di President Hotel, saya nginep di Mukhbak Hotel. Nah, polisi kemudian polisi pun mendatangi Mukhbak Hotel yang seperti dibilang oleh si Roland T. Owen. Nih, di sini juga masih ada kejanggalan nih guys, bahwa staf di Mukhbak Hotel itu tidak mengenali Roland T. Owen sama sekali. Dan saat diberi fotonya si Roland T. Owen, masa emang gak kenal sih? Katanya dia nginep di sini loh. Nah, baru staf hotelnya itu mengenali ketika ia melihat wajah si Roland T. Owen ini. Memang benar Roland T. Owen ini pernah nginep di Mukhbak Hotel, tapi dengan nama samaran yang lain. Nama samaran di Mukhbak Hotel ini yaitu Eugene K. Scott, bukan Roland T. Owen. Jadi Roland T. Owen atau Eugene K. Scott ini bukan nama aslinya, tetapi nama samarannya. Seperti sebelumnya, polisi tidak bisa menemukan identitas asli dari Roland T. Owen maupun Eugene K. Scott yang katanya dia ini tinggal di Los Angeles. Nah, disinilah guys, di polisi mulai curiga-curiga. Wah, kayaknya nama samaran atau dia mata-mata rumah Nah, pada tanggal 23 Maret, rumah pemakaman menerima sebuah amplop tanpa nama yang berisi sejumlah uang yang ditujukan untuk biaya pemakaman si Roland T. Owen. Nah, polisi di sini juga mulai curiga nih guys, dimana identitas Roland T. Owen maupun Eugene K. Scott ini masih belum diidentifikasikan secara pasti. Tetapi ada seorang perempuan yang memberi buket bunga kepada pemakaman Roland T. Owen atas nama Louis ini. Nah, polisi takut kali ya si Louis ini adalah dukun atau cenayang. Garing. Setahun kemudian setelah misterinya kasus kematian si Roland T. Owen ini, ada seorang wanita membaca kasus kematian Roland T. Owen ini di majalah American Weekly. Ia mengenali pria yang ada di dalam pengumuman tersebut atau Roland T. Owen ini. Ia menjelaskan bahwa Roland T. Owen itu atau pria yang sudah mati itu adalah putra dari teman wanitanya yang kehilangan anak bertahun-tahun. Wanita yang kehilangan anak itu bernama Ruby Ogletree. Dan setelah si ibu Ruby ini diberi fotonya, ini benar gak anaknya? Dan ibu Ruby itu mengiyakan bahwa ini anaknya yang hilang selama bertahun-tahun. Bener banget, Roland T. Owen atau Eugene K. Scott adalah nama samaran. Nama aslinya yaitu Artemus Ogletree yang meninggalkan rumah pada April 1934. Ternyata Roland T. Owen atau Artemus Ogletree berumur 17 tahun. Menurut pengakuan ibunya Roland T. Owen atau Ruby Ogletree, dia menerima 3 surat misterius selama anaknya menghilang. Surat pertama berasal dari Chicago, yang kedua dikirim dari New York. Pada tanggal 12 Agustus 1935, ia mendapatkan sebuah telepon dari seseorang pria yang tidak dikenalinya atau misterius. Dan pria yang ditelepon itu mengaku sebagai Jordan. Jordan bilang Artemus telah menyelamatkan hidupnya. Dia juga bilang katanya Artemus juga sudah menikahi seorang wanita yang sangat kaya raya atau miliarder lah guys. Dan sekarang Artemus Ogletree berada di Kairo, Mesir, kata si Jordan. Ibu Roland T. Owen ini atau ibu Artemus Ogletree ini sangat bingung guys, dengan surat-surat yang aneh dan telepon yang diterimanya selama anaknya menghilang. Saya juga sering dapat sih guys surat-surat aneh dan telepon-telepon aneh. Dan biasanya itu dapat dari PLN guys. Garing. Di sini. Teori pertama mengatakan bahwa Roland T. Owen ini bunuh diri karena diancam. Mungkin teori ini masuk cukup akal, tapi ya gimana lagi kalau misalkan kita diancam. Kalau misalkan kita diancam ingin dibunuh karena kelilit hutang atau semacamnya, ya daripada kita dibunuh mending kita bunuh diri. Tapi anehnya nih guys, karena kalian bayangin aja orang mati tergeletak di bawah, darahnya bersibaran di mana-mana,
dan ada pisau tertusuk berkali-kali di perutnya. Serem juga guys, tapi kalau misalkan kalian bunuh diri kayak gitu, mungkin aja bisa karena dia terpengaruh obat jadi tidak terasa sakitnya guys. Bibi, menurut kalian gimana? Komen di bawah. Oke, mungkin cuman sekian doang video dari saya. Kalau misalkan saya ngomongnya rada-rada baku atau nggak pede gitu, mohon maaf ya guys. Kalau misalkan ada kekurangan atau kesalahan,